Halo teman-teman, selamat datang di podcast Himati. Saya Fajar Hidayatullah, saya sebagai host di acara podcast kali ini yang akan menemani narasumber kita yaitu Kak Irvi. Halo teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Irvi Putri Fardian, mahasiswa di Prodi Teknik Informatika angkatan 2021 dan kebetulan habis graduation dari program Bangkit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Kan ini program Bangkit ya Kak. Boleh ceritakan secara singkat program Bangkit itu apa dan tujuannya itu apa ya gitu? Oke, jadi mungkin kalau program Bangkit itu teman-teman salah satu program yang ada di Kampus Merdeka, yaitu MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Tapi yang Bangkit ini tuh belajarnya dari rumah. Jadi kita full di rumah tapi nilai aman gitu ya. Oh, iya, Jadi jadi kasarnya itu kita belajar online gitu, tapi dilaksanainya secara mandiri dan teman-teman juga yang lain yang di seluruh dunia gitu. Di seluruh Indonesia. Iya, Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Teman-teman guys. Indonesia. Bukan dunia. Jadi Bangkit ini memang fokusnya itu ke teknik informatika, teknologi gitu. Ada Android, kemudian ada machine learning dan juga ada cloud computing gitu. Iya, untuk tujuannya tersendiri itu apa ya Kak? Mungkin kalau tujuan dari Bangkit itu menciptakan gitu ya generasi-generasi muda yang udah bisa jalan sebagai profesional teman-teman, karena di era revolusi ini dia gitu, di era sekarang ini memang dibutuhkan generasi-generasi yang masih muda tapi dia punya talenta yang tinggi gitu. Jadi Bangkit ini memang mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten kayak gitu. Iya, jadi kita itu harus punya kompetensi, iya seperti itu ya Kak. Iya. Untuk fokus utamanya itu dari Bangkit tersendiri itu apa ya Kak? Fokus utama mungkin ada 3 learning path teman-teman. Iya. Yang pertama ada mobile development, itu belajar tentang pengkodingan. Coding. Iya, coding. Terus yang kedua ada machine learning. Nah, machine learning itu fokusnya ya tentang AI dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir ada cloud computing, itu fokusnya ke jaringan-jaringan kayak gitu. Itu sih. Kita lanjut mungkin ke program Bangkit itu membantu mahasiswa dalam mempersiapkan karir kedepannya itu seperti apa gitu Kak? Oke, jadi sesuai pengalaman teman-teman, belajar di Bangkit itu nggak cuma tentang hard skill, Iya. jadi nggak cuma tentang coding gitu kan, atau belajar machine learning dan sebagainya, tapi di dalam Bangkit itu tuh kita belajar juga tentang soft skill-nya gitu. Gimana kita mengatur time management, kemudian public speaking-nya gimana, dan di Bangkitnya itu ada pelatihan bahasa Inggris. Iya. Sebulan sekali itu ada pelatihan bahasa Inggris sama bulenya langsung kayak gitu. Bule dari mana itu Kak? Banyak ya Oh, kayaknya, banyak. itu kayaknya dari orang-orang Google juga gitu. Itu Iya. seru banget sih, karena kita mau gak mau dipaksa untuk bisa ngomong bahasa Inggris gitu, karena bulenya gak akan ngerti kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia kayak Ya, gitu. berarti kakaknya ini jago bahasa Inggris ya Kak? Nggak juga sih kayaknya, sedikit Iya. gara-gara Bangkit gitu. Untuk kakak tersendiri nih, tantangan seperti apa yang pernah dihadapi dalam program Bangkit ini? Sebenarnya tantangan di program Bangkit ini banyak banget, Jar. Banyak. Karena aku nilai diri aku tuh sebenarnya nggak suka coding gitu. Aku nggak bisa diem di rumah main laptop, itu aku nggak bisa. Tapi setelah masuk Bangkit itu ya mulai terbiasa lah, mulai ada ketertarikan. Nah, tantangannya itu yaitu yang tadinya terbiasa untuk bertemu orang gitu ya, ngobrol banyak sana sini gitu. Tapi aku harus fokus ke satu laptop kayak gitu. Terus dalam pembelajaran di Bangkitnya juga memang agak sulit gitu ya. Sulit? Iya, agak Oh. sulit, tapi worth it buat kita semua gitu. Jadi setiap pembelajaran itu bakal ada ujiannya kayak gitu. Nah, di situ bakal di-review dulu nih tugas kita tuh udah bener apa enggak. Nah, itulah yang bikin tantangannya itu karena jujur jujur aku juga ngerasa agak kesulitan, tapi after itunya aku ngerasa Bangkit ini sangat-sangat worth it kayak gitu. Ya, dalam pengerjaannya kan ada suatu proyek ya Kak.
kakak tersendiri ini proyeknya itu apa sih? Proyek dalam bangkit itu kan? Oke, jadi di Bangkit itu memang ada project capstone. Jadi sebelum kita lulus itu kita harus ngerjain dulu project gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk project aku sendiri itu aku bikin aplikasi Android, terkhusus Android itu namanya skintone.me. Jadi aplikasinya itu teman-teman kita bisa menganalisis warna kulit muka kita, wajah kita. Nanti si aplikasinya itu akan bekerja menghasilkan color palette atau kita tuh cocoknya pakai baju warna apa ya Oh, gitu. iya, Jadi iya. pada saat nge-scan kulit wajah, kemudian nanti dia akan menghasilkan warna-warna yang cocok untuk kulit kita kayak gitu. Itu sih. Hebat sekali teman-teman, ini Kak Irti ini Jujur, bisa, Fajar. boleh tepuk tangan. Jujur teman-teman, tapi itu Project Capstone ini kan ini ya tergabung sama seluruh universitas di Indonesia gitu. Iya. Jadi kebetulan tim capstone aku tuh cewek semua gitu. Jadi Oh. jadi MD-nya juga cewek, ML-nya cewek, CC-nya juga cewek, dan itu semua ya superwoman kali ya kayak gitu karena begadang bareng sama orang Bengkulu, orang Riau juga kayak gitu. Iya. Sebelumnya boleh diminum Oh terlebih iya, dahulu. ini aku minum ya teman-teman ya. Oke. Ya, lanjut ya. Apa saja sih pembelajaran dalam program Bangkit itu? Oke, mungkin kalau misalnya aku sebagai mobile development di Bangkit, yang pertama itu belajar tentang Kotlin. Jadi ada bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk Android itu disebutnya Kotlin. Dan aku baru nemuinnya di Bangkit gitu ya, karena di kuliah enggak gitu ya. Yang pertama itu belajar Kotlin, kemudian kita juga belajar penerapan machine learning ke dalam Android-nya. Gimana sih caranya model yang sudah dihasilkan AI itu kita terapin nih ke aplikasi. Nah, kayak gitu. Terus belajar lagi tentang pemrograman solid. Nah, itu tuh biasanya memang untuk jenjang-jenjang aplikasi yang agak rumit gitu ya. Iya, iya. Nah, terus selain belajar itu juga di Bangkit ini ada pembelajaran soft skill-nya, kayak misalnya gimana kita menjadi project management di suatu organisasi, itu juga diajarin. Kemudian gimana sih ngatur waktu yang baik gitu ya antara Bangkit atau kuliah gitu ya, itu juga diajarin. Terus bagaimana how to public speaking di halayak umum itu juga diajarin. Dan itu sih yang paling menarik adalah belajar bahasa Inggris bareng bulenya langsung. Kayak gitu. Jadi sama bule itu asik ya Kak? Asik banget, asik banget. Hebat, Itu seru banget karena ya itu kita mau gak mau tuh harus ngomong pakai bahasa Inggris kan, karena bulenya nggak akan ngerti kalau kita pakai Indonesia. Jadi metode yang diterapkan dalam program Bangkit ini seperti apa Kak? Yang diterapkannya itu Kak? Metode Pembelajarannya yang diterapkan gitu. Oke, mungkin kalau misalnya metode pembelajarannya itu online. Full online. Full online. Gak ada offline sama sekali. Gak ada. Tapi nilai teman-teman di perkuliahan itu aman. Aman, iya. Itu jadi pembelajarannya full online. Tapi kadang ada inisiatif dari para cohort tuh kayak aku gitu ya, mahasiswa yang ikut Bangkit, itu ngadain pertemuan offline gitu, kayak buat ngobrol tentang si MD-nya dan lain sebagainya. Jadi memang pembelajarannya itu full online. Iya. Jadi kakak ini selama di program Bangkit ini apakah ada mentor atau yang mendampingi atau yang siapa gitu Kak? Oke, jadi memang di Bangkit ini sama aja sih teman-teman kayak kuliah gitu. Ada wali dosen gitu ya, tapi kita sebutnya mentor. Jadi pada satu kelas itu ada sekitar 25 mahasiswa, nanti ada satu mentor yang bakal akomodir si mahasiswa itu. Ada mentor. Jadi ada berapa kelas ini Kak? Aduh, kayaknya banyak banget ya. Banyak banget karena kalau nggak salah kemarin juga mobile development itu ada sekitar 400 sampai 500 mahasiswa yang ikut. Jadi ya bisa dihitung lah dibagi 25 itu ada berapa kelas. Iya. Selama perjalanan di program Bangkit ini kakak ini apa sih manfaat terbesarnya gitu Kak? Oke, manfaat yang paling signifikan mungkin dapat project-project baru dari dosen, kemudian dapat project dari yang luar juga, terus alhamdulillah dapat kesempatan intern juga di Traveloka teman-teman. Dan itu gara-gara Bangkit juga gitu. Jadi manfaatnya benar-benar kerasanya itu pada saat selesai.
Karena pada saat ngejalaninnya, jujur aku sering nangis. Iya. Sering nangis karena ya susah gitu ya terbiasanya gitu. Tapi pada saat program udah beres, itu banyak tuh tawaran project, kemudian intern juga pada datang kayak gitu. Iya gitu Kak. Jadi alah cut. So lanjut. Kira terpaku karena pertanyaan teuing teh sih. Berjalan aja jar, misalnya gue jawab apa, lo langsung tektokin aja. Eta nu bingung teh saya teh. Asal, Eta nu bingung na teh. Ngetektokeun teh kumaha? sok, Kayaknya teh apa lagi? santuy teh. Tah teh di mamula teh. Kendala perjalanan membuat project itu. Bener. Ah. Oh, berarti lanjut kerjanya nya. Iya sok. Iya memajukannya. Ya. Kumaha teh tadi teh? Tadi kan kakak ngerjain project. Nah, Ada kendala gak sih? nah tadi kan kakak mengerjain project dari program Bangkit ini. Iya. Apakah ada kendala atau masalah gitu Kak? Gimana? Banyak sih, cuman bisa solve gitu. Jadi memang kendalanya itu di perbedaan opini ya tentunya, karena kita nyatuin beberapa otak gitu ya Iya. ke dalam satu tim, kemudian ngatur jadwal meeting sih, karena ya beda orang kan beda kesibukan ya. Jadi mungkin kesusahannya adalah menyatukan opini dan juga menyatukan waktu meeting gitu sih. Iya. Untuk timnya itu tersendiri kita cari atau udah ditentukan nih sama mentor atau gimana Kak? Oke, kalau misalnya tim project itu kita nyari sendiri. Iya. Kadang aku juga dapat tawaran gitu, mau gak sih join ke project aku kayak gitu. Iya. Jadi ada yang sendiri. Kalau misalnya belum dapat project, baru dia bakal ditentuin sama bangkitnya gitu. Kita lanjut. Apa sih program Bangkit ini membantu ke pekerjaan setelah mengikuti program Bangkit ini kemana sih gitu Kak? Oke, mungkin kalau misalnya di mobile development gitu, tentunya kita bakal jadi Android developer gitu ya. Android developer itu sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi program Bangkit ini teman-teman udah berkolaborasi dengan Google, Goto, Traveloka gitu. Iya. Jadi pasti banyak kesempatan intern atau kerja yang bakal dikasih ke kita gitu. Kesempatan itu bakal dikasih. Dan yang paling penting itu public speaking dan juga bahasa Inggris, karena itu pasti dibutuhin banget buat kerja. Jadi pengalaman kakak ini dalam kerja sama tim, apakah ada kesulitan terkait masalah itu kan? Sebenarnya malah berkat Bangkit ini kerja sama timnya malah lebih bagus ya. Karena mau gak mau kita harus tadi kasus langsung Iya. gitu ya untuk menyelesaikan sebuah project yang dimana harus bisa selesai gitu project ini dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan harus bisa membuat aplikasi. Kayak gitu. Kita lanjut. Mungkin kakak ini kan sudah mengikuti program Bangkit nih. Apakah ada saran kepada mahasiswa lain untuk mengajak atau mengikuti program Bangkit ini? Oke, mungkin aku mau nyampein aja ke teman-teman semua yang mau ikut program Bangkit, itu cepetan ikutan karena itu sangat worth it banget buat teman-teman semua. Tidak lain tidak bukan, Bangkit itu sangat diapresiasi dan sangat dibanggakan gitu. Iya. Karena banyak kesempatan intern yang datang, kemudian melatih bahasa Inggris, di mana lagi coba pelatihan bahasa Inggris, coding, itu secara gratis yang ada di Bangkit. Jadi persiapkan diri kalian teman-teman semua untuk daftar Bangkit, dan sekarang masih buka loh di batch 2-nya. Iya. Kalau nggak salah H-2 ya, H-2 penutupan pendaftaran di Bangkit, itu teman-teman langsung daftar aja. Ayo join langsung Join teman-teman. guys, karena Bangkit itu sangat worth it banget. Barangkali mau ketemu bule gitu guys. Iya, itu tuh. Modus-modusnya. Iya gitu ya. Bener. Ya, bagaimana sih cara terbaik untuk memaksimalkan manfaat dari program Bangkit ini? Oke, mungkin cara memaksimalkannya teman-teman jangan sampai materi yang diberikan itu sama teman-teman tuh nggak dipelajari lagi. Itu karena sangat sayang banget ya. Itu gratis loh teman-teman, ilmu gratis dan nggak semua orang bisa dapet, tapi teman-teman nyanyain itu sayang banget.
Jadi paling maksimalin apa yang teman-teman punya, potensi yang teman-teman miliki, dan ilmu yang teman-teman dapetin. Iya. Gitu sih. Jadi apakah ada aspek dari program yang membuat Anda bisa ditinggikan gitu Kak? Ditinggikan. Gimana ya? Maksudnya gimana tuh, Jar? Salah kan? Bingung juga. Salah bang, salah bang. Kumaha bang? Nah tinggi. Dibanggakan. Apa sih? Tingkatkan. Apa sih? Tingkatkan deh. Namanya apa? Pertanyaan apa? Aspek program yang menurut kakak bisa ditingkatkan. Itu teh saran gua ke program yang Mm-mm. kita tingkatkan. Aduh, nggak ada lagi. Gak ada, nggak bawa Android. Ininya, semuanya. Harusnya bawa ya. Sampai pertanyaan manfaat dari program. Kira. Kumaha lanjutan teh? Aspek yang harus Aspek dari program yang menurut kakak bisa ditingkatkan. Tadi saran gua ke Bangkit ya? Sama itu teh? Sama aja kan? Oh, lewatnya? Soalnya takut. Lembut, kira. Seberapa? Ya, kita lanjut ya Kak. Bagaimana sih pandangan kakak ini tentang program Bangkit ke depannya gitu Kak? Bagaimana pandangan tentang program Bangkit? Iya, dari kakak itu gimana Kak? Program Bangkit ini yang tadi ya aku sangat-sangat bangga sih bisa menjadi alumni gitu ya, alumni dari Iya. program Bangkit. Karena aku ngerasa kasarnya tuh bisa beda dari teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Dan memiliki kesempatan yang beda juga dari teman-teman mahasiswa lain. Kemudian Bangkit ini tentunya harus terus diadakan. Harus Itu ya. harus terus diadakan karena benar-benar sangat bermanfaat nih buat mahasiswa-mahasiswa TI ya. Tentunya TI sih yang terfokusnya gitu. Jadi saya berharap sih Bangkit ini tetap ada Iya. gitu dan tetap memaksimalkan atau mengoptimalkan struktur program atau skema sistemnya tuh yang baik. Karena itu keren banget loh. Aku juga sampai bingung ya gimana caranya ngekontrol program Bangkit tapi serapi itu. Karena mereka tuh bisa nge-collab sama Google di Iya. kalender handphone kita. Jadi kalau misalnya kita ada meeting, ada pembelajaran, dia langsung reminder di Google Calendar kita gitu. Jadi itu benar-benar sistem yang sangat baik lah untuk teman-teman mahasiswa walaupun belajar di rumah. Iya, jadi harapannya itu terus ada gitu. Terus Kak. ada karena itu sangat dibutuhkan. Sangat-sangat iya. Kak. Sangat-sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana kakak melihat kontribusi program Bangkit ini terhadap pengembangan SDM di universitas ini, Kak? Oke, berarti kalau misalnya kontribusi dari Bangkit ya, Iya. itu teman-teman jangan lupa kalau program Bangkit ini kan udah tergabung di Kampus Merdeka. Jadi bisa dikonversi nih minimal atau maksimal 20 SKS. Minimal 20 SKS. Jadi teman-teman tuh bisa belajar ilmu baru dari rumah tapi nilai kuliah juga aman. Ya, gitu. Kemudian sangat-sangat terbuka di seluruh universitas Indonesia. Jadi berkolaborasinya itu luas gitu ya. Tentunya si Bangkit ini juga meningkatkan kualitas SDM teman-teman. Iya. Karena mahasiswa sekarang generasi Z gitu ya harus butuh dorongan program yang bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi benar-benar ngebantu banget untuk kita tuh ngembangin diri gitu. Itu sih. Iya, boleh teman-teman bertepuk tangan ya. Wah, beres itu. Beres. Kok beres nak? Closing nak? Kira seberapa menit itu bang? Tereh teuing teh sih. Kumaha kesimpulannya? Gak usah kesimpulan ya? Gak usah. Terima kasih. Oh, basa-basi nak mah. Nah karena kita udah ngobrol bareng sama Kak Irwi tadi, banyak banget insight yang diberikan. Kan nggak ini universitas kan? Nggak kan? Berarti nggak bisa dibahas sama gue.
banyak nih ilmu yang kita dapetin. Terus Terus tasnya ya terus udah. ya Oh ya, atau enggak teman-teman kalau mau Mengajak. yang mau tanya-tanya lebih tentang program Bangkit boleh di komen. Ya bisa komen di YouTube gitu loh, YouTube atau di Himatip. Instagram ke Himatip gitu. Kelakap dari mimiti teh. Eta. Kira gua. Terus ngobrol. Nah, kita kan udah banyak ngobrol nih. Banyak sekali Ilmu yang didapat. ambil. Terus? Nah, buat temen-temen yang mau cari tahu lebih dari tentang Bangkit, boleh komen di YouTube atau Instagram Himatip. Terus pamitnya. Iya, terus kamu bilang ya gitu. Terima kasih. Ya. Mimitin teh. Nah. Wah. Gelos. Oh iya. Itu agak. Nah, kita ini sudah banyak sekali berbincang-bincang tentang program Bangkit bersama KIRP ini ya. Jadi buat teman-teman nih kalau masih penasaran atau ada kebingungan dalam program Bangkit, boleh ditanyakan saja boleh di komen di YouTube Himatip di bawah ini. Tapi sebelum ditutup nih teman-teman, iya, gimana, aku mau tanya dulu dong ke Fajar, boleh iya, kan? Boleh. Kira-kira kalau misalnya dari insight yang udah didapat sama Fajar, tertarik gak ikut Bangkit? Mungkin sangat sekali tertarik ya Kak. Sangat sekali tertarik. Ya, karena saya juga berpikir bingung ya Kak. Kemana saya gitu Kak. Jadi masih kan mencari jati iya diri masih gitu ya? mencari jati diri. Oke. Mungkin di program Bangkit ini bisa kali ya gitu. Keren banget. Insya Allah. Yes. Bagus. Boleh terima kasih kepada KIRP sebagai narasumber kita ini yang telah menemani berbincang-bincang tentang program Bangkit. Yeay. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.